Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Bu Dita dalam materi pendidikan agama Islam. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Dita senang sekali mendengar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang materi pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1, yaitu tentang menyambut usia balik. Adik-adik, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Tujuan pembahasan pada materi menyambut usia balik adalah 1. Siswa mampu menjelaskan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. 2. Siswa mampu menjelaskan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. 3. Siswa mampu menganalisis permasalahan sehari-hari tentang usia balik dengan diskusi bersama kelompok. 4. Siswa mampu membuat hasil diskusi bersama kelompok mengenai permasalahan sehari-hari tentang usia balik, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Ayo silahkan amati gambar di bawah ini. Gambar apakah ini kira-kira ya? Nah, gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana menurut kalian perubahan tubuh kalian sejak kalian kelas 1 sampai kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia kalian kan? Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan manusia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik. Balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan untuk seseorang muslim, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Apakah kalian tahu apa saja tanda-tanda balik menurut ulama fikih? Adakah yang tahu? Tanda-tanda balik menurut ulama fikih adalah merupakan hasil kajian para ulama fikih. Ada 3 tanda balik menurut ulama fikih. Yang pertama, mimpi basah atau disebut ihtilam. Mimpi basah adalah tanda balik bagi seorang laki-laki. Mimpi basah adalah kondisi ketika seseorang mengalami keluarnya air mani secara alami saat tidur. Tanda yang kedua adalah keluarnya darah haid atau menstruasi. Tanda ini dialami oleh perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik secara alami, bukan karena penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran. Haid merupakan sunatullah yang ditetapkan Allah kepada seorang wanita. Yang ketiga, tanda balik menurut ulama fikih adalah berumur 15 tahun. Apabila laki-laki
atau perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun tapi tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid, maka sudah dikategorikan telah memasuki usia balik. Adik-adik, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang memiliki hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia harus wajib mandi besar terlebih dahulu. Tata cara mandi besar. Yang pertama, membaca niat mandi wajib. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Keempat, melakukan wudhu. Kelima, mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Keenam, mengguyur air ke seluruh tubuh mulai dari sisi kanan hingga dilanjutkan dengan sisi kiri. Terakhir, membersihkan kaki. Sampai di sini adik-adik paham kan bagaimana tata cara melakukan mandi besar. Selanjutnya, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Pandangan ilmu biologi merupakan hasil penelitian ilmuwan yang meneliti ilmu biologi. Apakah adik-adik tahu apa saja tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi? Apakah tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi antara anak laki-laki dan perempuan berbeda? Nah, kita simak selanjut ini ya. Ada perbedaan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki, pertama, wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Kedua, tumbuh juga rambut di alat kelamin dan rambut ketiak. Ketiga, badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Keempat, tumbuh jakun. Kelima, suaranya terdengar lebih berat. Terakhir, pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, dan makan lebih banyak. Sedangkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi bagi anak perempuan, yang pertama, pinggul dan payudara mulai membesar. Kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Ketiga, kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Yang keempat, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, adik-adik, setelah kita tahu apa sih itu balik, apa saja sih tanda-tanda memasuki usia balik, tentunya kita harus tahu apa sih kewajiban yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik. Tahukah kalian? Nah, ternyata kalian sudah tahu ya. Ternyata ada 3 ya adik-adik kewajiban setelah usia balik. Yang pertama, wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, menutup aurat. Kita diwajibkan menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Bagi perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga adalah kewajiban mencari ilmu. Bagi anak perempuan dan laki-laki ketika usianya sudah memasuki balik, maka diwajibkan untuk mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat untuk mencari ilmu. Demikianlah pemaparan materi tentang menyambut usia balik.
Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.